Jadi saya pernah menghadirkan mulai dari Wali Kota Madiun, kemudian dari Lanut Iswahyudi. Sebelum ke pendidikan, saya itu kan pernah aktif di KPU. Itu bukti ya betapa pentingnya pendidikan itu. Saya yang seusia sekarang ini, saya masih pengen sekolah lagi. Masa kalian ini adalah masa yang tidak mudah ya. Halo Sobat PDKT, jumpa perdana bersama kami di PDKT bersama podcast Kita Tumbuh. Nah, bagi teman-teman yang belum tahu nih, apa sih PDKT itu? Jadi PDKT itu merupakan podcast untuk menceritakan cerita-cerita inspiratif dari tokoh yang tentunya inspiratif juga. Nah, kali ini kita kedatangan sosok yang begitu luar biasa. Beliau seorang praktisi di bidangnya dan juga seorang akademisi. Nah, tanpa berlama-lama, langsung saja kita sama beliau, Bunda Tuti. Halo Ibu, bagaimana kabarnya Bu? Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu sudah meluangkan waktunya hadir di podcast kami Ibu. Iya. Ini bisa disapa Bu teman-teman Sobat PDKT Bu. Iya, Assalamualaikum Sobat PDKT. Bagaimana kabarnya? Luar biasa buat saya ini ya, satu undangan yang Masya Allah. Ini perdana buat PDKT ya? Iya, perdana. PDKT pertama kali untuk bisa memberikan satu inspirasi ya kepada nanti para pemirsanya. Iya. Mudah-mudahan apa yang kita hadirkan nanti, apa yang saya sampaikan, ini saya sebenarnya bingung juga ini inspirasi saya itu apa gitu ya. Tapi mudah-mudahan meskipun itu tidak begitu berarti, mudah-mudahan cukup bisa memberikan inspirasi nantinya. Amin. Beliau begitu merendah nih sepertinya teman-teman. Jadi Bu Tuti itu ini Bu, kalau boleh tahu Bu, kesibukan sehari-hari Ibu itu sebagai apa sih Bu? Iya. Tanya. Kalau saya itu hampir sama ya dengan ibu-ibu yang lain. Namanya ibu, ya kesibukannya setiap hari itu adalah sebagai ibu. Jadi saya seorang istri dengan 3 anak, itu keseharian saya. Hanya kemudian di luar dari tugas saya utama sebagai ibu, saya memang ada kerjaan yang lain gitu ya, ada yang kerjaan yang lain. Sekarang ini saya bersama dengan teman-teman yang ada di Universitas Muhammadiyah Madiun. Jadi membersamai anak-anak atau mahasiswa-mahasiswa ilmu komunikasi, dan ini sangat luar biasa karena ini adalah potensi dan sesuai dengan bidang saya, sesuai dengan pendidikan saya, membersamai mereka, menghantarkan mereka untuk bisa menjadi orang-orang hebat, orang-orang sukses, khususnya di bidang ilmu komunikasi. Sebelum ini Bu, mungkin bisa diceritakan Bu, perjalanan karir Ibu nih sebelum jadi dosen itu kalau nggak salah pernah di penyiaran juga Bu ya? Pernah, iya. Nah ya, bagi teman-teman nih mungkin sudah hafal ya suara beliau di salah satu radio yang ada di Madiun ya. Iya. Ngomong-ngomong soal itu Bu, biasanya kan kalau seorang penyiarnya ada nama-nama panggung khusus nih Bu. Nah Ibu punya nggak sih? Ada. Ya. Ada. Jadi kalau teman-teman orang Madiun asli pasti tidak aneh atau tidak asing dengan istilah atau mendengar nama radio DCS. Radio Duta Cakrawala Serasi, DCS FM. Oh, itu radio terbaik pada masanya, radio anak muda pada masanya, dengan segala musik yang dihadirkan ya, mulai dari musik yang ngebeat, kemudian kalau malam itu juga ada musik-musik yang sifatnya memori ya, untuk yang karena memang segmennya segmen general ya. Jadi kalau pagi itu diawali dengan musik-musik yang menghentak begitu, dengan harapan bisa membangkitkan semangat para pendengarnya. Kemudian agak siang arahnya ke informasi, bahkan ada juga yang dangdutan juga. Jadi kalau yang suka dangdut mungkin itu juga segmennya ada di sana. Kemudian masuk ke malam, ke tengah malam sampai dengan pagi, ada musik-musik memori. Itu untuk kalangan dewasa karena memang segmennya masih segmen general. Nah,
Ini luar biasa buat saya kalau ngomong di depan mic seperti ini seolah-olah mengingat masa lalu saya, flashback di masa lalu saya. Nostalgia Bu ya. Iya, nostalgia benar. Mungkin begini ya teman-teman. Jadi sebenarnya kalau saya itu hadir di sini, buat saya sebenarnya belum cukup qualified untuk bisa menjadi seorang yang menginspirasi. Capaian saya barangkali seperti itu, barangkali belum sebegitu dibanding, karena di luar sana masih banyak tokoh-tokoh yang Masya Allah luar biasa yang nanti mungkin suatu saat bisa dihadirkan di podcast ini. Jadi mungkin sedikit yang ingin saya berbagi buat teman-teman. Saya itu dengan background atau latar belakang yang biasa. Dan asal saya bukan asli Madiun ya. Saya dari kota kecil, di desa kecil di daerah Magetan sana. Kemudian masuk ke kota Madiun. Tapi saya menjadi penduduk kota Madiun itu mulai tahun 1996. Ya, jadi masuk ke kota Madiun. Kemudian yang pertama memang masuk ke DJS itu. Waktu itu saya baru lulus dari S1 saya di Ilmu Komunikasi Universitas Negeri 11 Maret Surakarta. Itu ijazahnya belum keluar, cuman memang karena mungkin saya juga senang di dunia ini, masuk ke sana dan jadi announcer, juga jadi reporter waktu itu. Jadi pengalaman di lapangan saya juga luar biasa ketika memburu berita, memburu narasumber, memburu kegiatan-kegiatan atau agenda-agenda apa yang ada di sekitar Madiun dan sekitarnya. Berarti memang relate ya teman-teman. Kalau kita lihat beliau nih sebagai penyiar ternyata juga lulusan ilmu komunikasi nih. Iya. Jadi ini buat teman-teman yang sekarang ini tengah menekuni bidang ilmu komunikasi ya, jangan sampai bidangmu itu direbut oleh yang lain gitu ya. Ini bidang kalian, jadi kalian harus memperjuangkan di sini. Apalagi kalau sekarang sudah punya potensinya sudah keluar, entah itu mungkin jadi content creator atau menjadi seorang jurnalis atau seorang public relation atau mungkin yang lainnya juga. Jangan sampai ini direbut oleh yang lain, karena seringkali kadang kita mendengar atau bahkan kita melihat itu yang itu sebenarnya bidang garapannya anak-anak ilmu komunikasi, tapi ternyata diisi oleh orang-orang dari luar ilmu komunikasi. Jangan sampai itu terjadi. Kita yang harus bermain di situ. Ini bisa menjawab beban ini Bu ya, matinya kepakaran Bu ya. Nanti kita bahas nanti di segmen berikutnya. Oke, Ibu Mbak Lia atau Bu Lia nih Bu nanya dipanggil? Kalau di radio Mbak Lia, kalau sudah ibu-ibu sekarang Bu Lia. Dia mungkin bisa ceritakan Bu terkait pengalaman mengesankan Bu di waktu di DJS sebagai penyiar, seperti apa mungkin bisa ceritakan? Iya. Jadi kalau paling mengesankan itu kalau terkait dengan acara saya, karena memang acara saya itu sifatnya banyak yang talk show, ketika saya berhasil menghadirkan tokoh-tokoh yang itu sesuai dengan topiknya. Itu buat saya satu kebanggaan dan kepuasan yang luar biasa. Jadi saya pernah menghadirkan mulai dari Wali Kota Madiun, kemudian dari Lanut Iswayudi, para perwira-perwira waktu itu ya. Itu yang paling mengesankan dan puas rasanya begitu. Kemudian yang paling mengesankan lagi itu menyenangkan mungkin ya beberapa orang ketika kita kehadiran artis ya, artis-artis dari Jakarta, mulai dari Dewa 19, kemudian waktu itu siapa lagi ya saya lupa malah. Jadi itu satu momen yang luar biasa. Barangkali yang lainnya kalau harus ketemu artis itu kan harus berdesa-desaan. Nah kami kan bisa dengan leluasa ketemu dengan artis-artis itu. Apalagi kalau itu dirasa jadi idolanya. Nah itu kelebihannya itu. Jadi kalau ini ada yang mau jadi penyiar, dinikmati nanti ketemu dengan orang-orang hebat, ketemu dengan tokoh-tokoh hebat, termasuk mungkin orang-orang populer. Itu jadi kesempatan Anda untuk bisa mencari ilmu, belajar dari mereka, bagaimana menjadi seorang entertain, bagaimana menjadi seorang tokoh, gitu kan, itu luar biasa. Nah kemudian kalau pengalaman yang paling mengesankan ketika jadi reporter itu adalah ketika kita liputan di Lanut Iswayudi.
Jadi selama ini Lanut S. Wahyudi itu termasuk yang belum welcome waktu itu ya dengan media. Oh, tertutup, Pak. Karena mungkin ada kebijakan-kebijakan yang tidak harus selalu diliput oleh media. Tapi begitu ada waktu itu namanya Kapten Beben, itu beliau yang membawai di kehumasan. Itu yang kemudian welcome ketika ada kegiatan-kegiatan apa begitu, teman-teman media se-Madiun diundang untuk bisa hadir ke sana. Dan yang paling mengesankan kemudian ketika liputan Hari Raya itu kita diajak naik heli ya, puter keliling Madiun dan sekitarnya. Itu juga pengalaman yang sangat luar biasa. Termasuk naik ini apa sih kalau pesawat tapi bukan pesawat beneran, apa namanya Mas? Replika, Bu. Bukan replikanya. Apa sih sebutannya saya kok lupa ya. Jadi kita itu seolah-olah di situ naik pesawat ya. Kita terbang benar, terus ini posisi pilotnya, posisi kopilotnya, kecepatan berapa, kita berada di atas laut berapa meter, bla bla bla. Kita naik masuk ke situ, jadi seolah-olah kita terbang beneran. Namanya apa saya lupa, nanti dicari ya. Simulasi seperti itu, Bu. Iya betul. Jadi pesawat beneran untuk simulasi. Jadi bukan sekedar replika pesawat diam begitu, bukan, tapi benar-benar pesawatnya. Jadi kita masuk ke sana mengalami betul bagaimana menerbangkan pesawat tempur ya, bukan pesawat penumpang ya, pesawat tempur. Jadi luar biasa. Itu yang kemudian sangat berkesan dan luar biasa karena menambah pengalaman, menambah jaringan, dan tentu juga buat media kami itu juga menghasilkan berita-berita yang sangat berkualitas. Itu kalau dari kepenyiaran, dari media yang pernah saya alami. Kalau di bidang pendidikan nih, Bu, kenapa sih ada alasan tertentu nggak? Kenapa kok milih di bidang pendidikan? Gitu. Iya, sebenarnya peralihan atau apa ya? Saya kemudian akhirnya berlabuh di pendidikan itu tidak begitu saja. Jadi sebelum ke pendidikan saya itu kan pernah aktif di KPU. Jadi ketika saya sudah di Radio DJS FM, terus rekrutmen di Komisi Pemilihan Umum di KPU. Iya, di KPU Kota Madiun. Kemudian saya ikut ke sana dan mungkin bisa dikatakan bahwa karir saya atau pengalaman saya di dunia keradion media termasuk reporter ini yang kemudian menjadi mediator atau jalan karena saya kemudian ketemu dengan tokoh-tokoh, ketemu dengan pejabat-pejabat, sehingga beliau-beliau itu kemudian mengenal saya gitu kan. Ketika kita mungkin akan ikut rekrutmen proses itu, beliau-beliau itu kemudian mengenal saya. Siapa sih Lia, siapa sih Latuti gitu kan. Oh ini. Nah itu kan bisa jadi itu kemudian membawa satu keberkahan ya untuk perjalanan saya menuju ke jenjang berikutnya atau karir berikutnya. Jadi di Komisi Pemilihan Umum itu untuk tahun pertama yang berdiri di 2003, pertama kalinya KPU berdiri itu sebagai penyelenggara pemilu yang dilaksanakan secara langsung di Indonesia, termasuk pemilihan presiden dan wakil presiden secara langsung di Indonesia, kami atau saya ikut menggawangi di situ. Dan itu pengalaman yang luar biasa. Hikmahnya Mas Husin ya, jadi kita itu yang saya tangkap dari teman-teman para pelaku politik itu untuk Kota Madiun khususnya dan termasuk masyarakatnya, alhamdulillah termasuk orang yang punya kecerdasan politik yang bagus. Kami penyelenggaranya termasuk pesertanya itu adalah orang-orang yang taat secara aturan gitu ya. Kalau toh di sana mungkin ada suara begini-begini, tapi untuk wilayah Madiun waktu itu saya termasuk kategori yang taat kepada aturan, penyelenggaraan juga sesuai dengan aturan, kemudian juga semua kegiatan itu berjalan dengan lancar sesuai dengan ketentuan yang ada. Dan kemudian hikmahnya lagi adalah ternyata ketika kita mendalami ke sana sebagai penyelenggara pemilu, juga penyelenggara pemilihan kepala daerah itu kan ada wali kota, ada juga gubernur dan wakil gubernur. Itu ada rasa terkadang kalau kita melihat mungkin ada anggota dewan yang belum bisa amanah gitu ya. Ini saya pribadi yang saya rasakan adalah Masya Allah,
pilkada, pemilu itu dibiayai dengan biaya yang sangat luar biasa. Hitungannya bukan ratusan juta, bukan miliar, bahkan triliun. Kalau kemudian menghasilkan wakil-wakil yang secara kualitas tidak sesuai harapan, itu sedih. Saya ini barangkali ini curhat secara publis yang saya lakukan. Ketika kita melihat sendiri bahwa kami itu selaku penyelenggara pemilu menyelenggarakan pemilu itu dengan sangat luar biasa, all out sepenuh hati, mulai dari penyiapan pemilihnya, penyiapan logistiknya. Logistik itu kan menyangkut surat suara dan sebagainya, kemudian proses menghitung hasil pemilihannya itu. Tapi kemudian begitu sudah didok, ini yang jadi. Melihat yang jadi itu kemudian ada yang mungkin secara kualifikasi kurang memenuhi syarat, drodos ini air mata saya. Jujur saya pernah merasakan itu. Jadi maka saya berharap ini buat adik-adik ya, kalau memang berniat mau jadi politisi, ya bekali dirinya ya dengan kualifikasi yang benar-benar secara pendidikan, secara pengalaman organisasinya juga, termasuk pengalaman ketika di bangku kuliah. Jadi bangku kuliah itu kan bukan hanya sekedar mengejar IPK-nya yang tinggi, bukan. Lebih dari itu, jadi harus punya relasi, membangun jejaring, membangun relasi, membangun karakter diri, membranding diri kita ini untuk menemukan sebenarnya skill saya itu di mana, potensi saya itu di mana, membangun soft skill, jadi kemampuan diri kita, pengalaman keorganisasinya, pengalaman lobby, negosiasi, berjaring dan sebagainya itu yang masya Allah luar biasa, dan itu akan sangat berpengaruh besar ketika nanti kalian sudah lulus untuk menempuh atau menentukan kira-kira saya mau kemana. Jadi tidak hanya sekedar mengejar IPK-nya itu, tapi pengalaman keorganisasiannya, atau kalau di kampus kita punya UMKM apapun itu, memang kalau itu sesuai dengan potensinya, sesuai dengan yang disukai atau passionnya, itu yang dilakukan. Berarti memang seharusnya para politisi ini terus berpendidikan, Bu ya? Itu yang penting. Iya, betul. Jadi sebelum dia menjadi seorang pemangku kebijakan, ya harus bijak atas dirinya sendiri. Betul. Karena salah satu tantangannya itu kalau sudah menjadi anggota dewan, termasuk kami dulu aja ketika di KPU itu kan membaca produk-produk aturan itu, yang semuanya itu adalah bahasa-bahasa hukum. Kalau kita bukan orang yang latar belakangnya hukum, itu butuh penyesuaian yang luar biasa juga. Apalagi untuk beliau-beliau yang kemudian duduk di kursi dewan ya, apalagi DPR tingkat pusat, produk-produk aturan itu kan semuanya pakai bahasa hukum. Kalau backgroundnya tidak ada ke sana secara bahasa hukumnya, itu sangat susah untuk bisa memahaminya, apalagi kemudian harus memutuskan suatu produk aturan yang itu harus memperhatikan kepentingan banyak orang, kepentingan Indonesia secara umum. Jadi harus membekali diri betul, selain pendidikan, pengalaman juga dan yang lainnya tadi. Ya. Jadi tadi disampaikan, Bu, bahwasanya kegiatan atau keseharian Ibu nih sebagai dosen sekarang. Nah, mungkin bisa diceritakan, Bu, kenapa kok sudah berkarir di KPU, kemudian kok nggak lanjut aja di bidang politik, kok malah fokus di bidang pendidikan? Menurut Ibu nih seberapa penting sebenarnya, Bu, pendidikan itu, Bu? Ya, pendidikan sangat penting. Jadi gini ya Mas Husin, saya itu ketika masih di KPU sempat ngajar di sini, Universitas Muhammadiyah Madiun, yang dulunya adalah STISIP, Sekolah Tinggi Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Nah, jadi ketika saya sudah di KPU itu sorenya, karena itu juga masih kelas sore waktu itu ya, saya ngajar di sini. Hanya peran saya ketika ngajar itu tidak full time. Jadi saya hadir ke kampus itu ketika memang punya jam kuliah atau jam ngajar, saya ngajar. Jadi saya masuk ke sini itu bukan tanpa latar belakang juga. Jadi ketika saya masih di KPU, saya ikut mengajar di sini karena kebetulan juga ada prodi ilmu komunikasi kan waktu STISIP. Oh ya, relate ya jadi. Iya.
Dan untuk wilayah Madiun sepertinya waktu itu untuk mencari kualifikasi pendidik dengan background ilmu komunikasi yang linier itu tidak mudah. Maka kemudian saya diminta untuk masuk ke sini. Jadi kalau sore ketika memang saya ada jam ngajar, saya ngajar, tapi tidak full seperti sekarang ini. Waktu itu ketika periode ketiga KPU, ya. Karena memang ada ketentuan tidak boleh yang lain-lain, artinya tidak boleh double dan sebagainya, saya sempat break dari ngajarnya di STISIP. Jadi saya fokus di KPU waktu yang periode 3, karena ketentuan di KPU itu komisioner tidak boleh double jabatan antara lain menjadi ini. Kemudian akhirnya saya memilih di KPU yang di ngajarnya break. Begitu kemudian selesai di KPU 2019, saya pikir kalau saya masih punya punya sesuatu yang bisa bermanfaat untuk orang lain. Jadi orientasinya lebih ke barangkali di usia saya sekarang ini bisa bermanfaat untuk orang lain, maka kemudian saya berusaha untuk gabung lagi dengan Universitas Muhammadiyah Madiun. Yang kemudian memang pada posisinya waktu itu sudah menjadi umat saya gabungnya ya, ketika menjadi STISIP tidak. Jadi kan peralihan STISIP ke umat itu kan di 2020. Ya 2020, tapi saya belum gabung. Baru kemudian di kepemimpinan Prof. Sofyan Anif itu baru kemudian saya gabung kembali, karena kebetulan juga secara NIDN juga masih ada di sini. Begitu. Jadi pada akhirnya memutuskan menjadi dosen. Itu alasannya lebih ini, Mas. Kita sebagai seorang Muslim itu gimana hadisnya ini, maksud saya siapa nih ya? Sebaik-baik seorang Muslim adalah yang berbuat baik untuk Muslim yang lainnya, yang bermanfaat untuk orang lain. Itulah yang melatari belakang saya. Kemudian saya gabung lagi dengan Universitas Muhammadiyah Madiun, kemudian bersama kalian di ilmu komunikasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Madiun. Jadi yang saya bingungkan nih Bu, kan di luar. Saya bingung Mas. Gimana? Ini banyak statement bosnya, kalau harus bekerja itu yang penting pengalaman, nggak perlu nih pendidikan. Yang penting kita sudah berpengalaman di bidang tersebut, nggak ngapain lagi sekolah nih Bu. Nah ini menurut Ibu, pemikiran seperti yang saya sampaikan ini seperti apa sih Bu menurut Ibu? Iya, jadi begini ya, apalagi sekarang ya Mas, sekarang era digital, semua ilmu itu ada di ini yang kita pegang. Bisa dipelajari dari rumah. Ada di HP kita, ada di laptop kita. Kayaknya kalau pendidikan resmi itu kayaknya nggak butuh begitu ya. Tapi tidak. Beberapa kebijakan, apalagi untuk teman-teman yang memang sudah punya arah ke depannya nanti, karir saya mau seperti ini, itu pendidikan masih sangat-sangat dibutuhkan. Pendidikan apalagi level S1, kemudian kami yang ada di akademisi ini pendidikannya bahkan harus sampai dengan S2, S3, mungkin nanti kalau secara jabatan fungsionalnya bisa sampai guru besar. Berbeda mungkin buat teman-teman yang latar belakangnya barangkali pengusaha, ya, pengusaha. Buat teman-teman yang mungkin secara latar belakang keluarganya itu sudah sangat mensupport, sudah kuat banget sebagai seorang pengusaha, mungkin kadang itu pendidikannya itu dilakukan secara bareng-bareng. Atau bahkan mereka ada yang sudahlah, saya sudah bekerja, saya tidak butuh pendidikan ini atau S1 ini. Itu menurut saya pemikiran yang belum tepat. Kalau teman-teman aja yang mereka punya background pengusaha, itu pendidikan tetap dibutuhkan. Mereka yang mungkin sudah punya sama keluarganya itu sudah di plotting, sudah di plotting. Kamu nanti meneruskan usahanya papa, kamu nanti meneruskan usaha ini, bla 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 bla. Tapi begitu sudah mengarah itu pasti akan membekali dirinya dengan ilmu. Tapi rata-rata mereka pasti orientasinya kuliahnya ke luar negeri mungkin ya, yang sesuai betul dengan ilmu yang dibutuhkan dengan perusahaan yang sekarang atau yang nantinya akan dia jalani.
Terlebih kalau kita yang mungkin bukan backgroundnya bukan seorang pengusaha yang kaya, jadi pendidikan ini sangat dibutuhkan. Nah, ngomong-ngomong ini Bu, saya dengar nih Bu dari teman-teman katanya sedang menempuh S3 nih Bu, jadi mahasiswa lagi dong udah. Oh iya. Ini salah satu bukti ya betapa pentingnya pendidikan itu. Saya yang seusia sekarang ini saya masih pengen sekolah lagi. Jadi dan memang menyenangkan ya, masa-masa sekolah itu masa-masa menyenangkan. Ketika dulu kita SMA, kemudian mahasiswa S1, S2, sekarang masuk ke S3. Masa-masa sekolah itu masa-masa yang sangat menyenangkan. Termasuk saya sekarang dengan usia sekarang pun saya masih sangat menikmati. Jadi senang ketika kita masuk ruang, ketemu dosen kita, ketemu profesor, kemudian kita sharing ilmu, berbagi ilmu. Selalu ada hal yang baru yang mungkin dulu kita pernah dapatkan tapi ternyata lupa. Atau memang benar-benar itu hal-hal yang baru. Itu sangat-sangat menyenangkan buat saya. Jadi tidak ada alasan untuk tidak suka ketika kita itu masuk ke dalam ruangan ya, ketika kita ketemu dengan dosen, kita ketemu dengan guru-guru kita, itu benar-benar harus kita manfaatkan sebaik mungkin. Karena salah satu kita sebagai seorang muslim lagi ya, ketika kamu sudah menaruh rasa hormat, ketika kamu sudah menaruh rasa senang dulu terhadap apapun yang waktu itu kamu hadapi, yang waktu itu ada di hadapanmu, maka insya Allah semuanya itu akan bisa kamu rasakan, bisa kamu terima, bahkan bisa kamu pahami dengan lebih mudah, dengan lebih gampang. Maka buat teman-teman ini masa-masa kuliah itu masa-masa yang luar biasa untuk penggemblengan diri, untuk kenal kanan kiri dengan teman-teman, dengan dosen, dengan lain prodi dan sebagainya. Dan itu betul-betul harus dinikmati, jangan disia-siakan. Terlebih ketika mungkin ada kesempatan-kesempatan untuk kita mungkin melakukan kunjungan ke instansi atau kita harus ada tugas kemana. Itu harus dinikmati. Kenapa begitu? Nanti belum tentu tawaran itu, kesempatan itu akan kalian dapatkan ketika kalian tuh statusnya sudah tidak mahasiswa. Jadi harus benar-benar dinikmati. Dan ini kenapa saya juga lanjut di S3, karena juga demi kalian semua ini ya. Jadi sebuah perjalanan kampus, akreditasi prodi, bahkan juga akreditasi institusi dalam hal ini adalah kampus itu harus ada doktornya, harus ada guru besarnya. Jadi ini selain memang saya sendiri juga suka, juga semata-mata untuk memberikan nanti keberkahan untuk ilmu komunikasi di masa depan akan terus menjadi ilmu komunikasi menjadi prodi favorit dan akreditasinya akan semakin baik. Karena kalau sudah baik sekali sekarang nanti arahnya ke unggul. Kalau unggul itu salah satu parameternya juga adalah ke internasional. Jadi ini semuanya dalam rangka untuk membangun bukan karir saya pribadi ya, tapi untuk institusi, untuk prodi ilmu komunikasi, dan mudah-mudahan bisa bermanfaat. Saya sendiri bisa menikmati semuanya itu dan bisa selesai dengan cepat. Mohon doanya ya. Kita doakan sama-sama. Iya. Oke. Nah gini Bu, meskipun sudah jadi pengajar, berarti nggak boleh berhenti belajar Bu ya? Berarti? Iya betul. Nah ngomong-ngomong nih Bu, cara membagi waktunya Bu, kan jadi ibu juga jadi ibu rumah tangga nih Bu, terus kemudian sudah jadi dosen nih di salah satu universitas, kemudian pada akhirnya nambah lagi nih, iya, belajar menempuh pendidikan di S3 Bu ya. Iya. Ini bagi cara bagi waktunya gimana Bu? Iya, saya juga bingung maksudnya gimana. Apalagi ini ya, nanti kalian itu kalau sudah berkeluarga, ya ini harus paham betul dengan posisi pasangannya. Nah, apalagi kalau sama-sama bekerja. Jadi harus membangun sinergi, saling paham. Bahkan kalau perlu mungkin menurut saya nggak perlu juga sih, semisal kita sampai pembagian, oke, bapak bagian ini, ibu bagian ini, kayaknya enggak ya. Tapi yang paling penting adalah saling mengerti, saling memahami bahwa
tugas di rumah itu identik dengan tugasnya ibu? Oh tidak. Bahwa mengurus anak, bahwa yang lain-lain itu selalu identik dengan tugasnya ibu, itu juga tidak. Artinya menurut saya dalam keluarga itu yang paling penting adalah ada komunikasi yang lancar, ada saling memahami antara pasangan. Terlebih kalau dua-duanya sibuk semuanya, maka itu yang harus dikedepankan. Untungnya sekarang kan saya anak-anak sudah relatif besar, jadi waktunya sudah cukup luang juga untuk lebih banyak, bahkan mungkin hampir 60-70% ya waktu saya lebih banyak ke kampus ini. Jadi waktu di keluarga barangkali hanya 30 menit, 30%. Tapi secara kualitas saya sendiri yang harus menyadarkan diri saya sendiri bahwa apapun posisi kamu, tugas kamu sebagai ibu, sebagai istri itu yang utama. Saya pernah mengalami naik turun dalam peran-peran seperti itu, sampai pada saya sendiri menyatakan, nggak tahu ini bahasa saya kayaknya ternyata terlalu dewasa buat kalian ya. Mudah-mudahan enggak ya, mudah-mudahan bisa dipahami ya. Sampai ke diri saya sendiri saya menyatakan begini, sepopuler saya ketika mungkin Mas Husin ada yang kenal dengan anak saya ya, yang kemudian sempat ternyata bunda itu hampir semua orang kok kenal bunda. Saya kaget gitu ya. Buat saya kemudian itu betul-betul menyadarkan bahwa sepopuler saya itu tidak ada artinya ketika anak dan suami saya tidak mengakui atau merasakan keberadaan saya. Ini buat saya sendiri. Jadi maka untuk beberapa sekarang ini, saya dengan seusia sekarang ini, saya lebih banyak untuk ketika memang itu haknya muda yang harus melakukan, oke silahkan, saya di bagian belakang aja. Ini kalian, saya menghantarkan, istilahnya ya, saya menghantarkan kalian sekarang yang harus tampil, kalian sekarang harus mengambil peran itu, saya yang mensupport dari belakang. Jadi itu Mas Husin, kunci utama adalah saling pengertian dengan pasangan kita, dan alhamdulillah itu saya rasakan sendiri. Mungkin begitu. Mudah-mudahan ya, mudah-mudahan bisa memberikan inspirasi buat teman-teman yang nantinya barangkali akan mengalami hal yang seperti itu. Gini Bu, ada pesan-pesan sebagai closing Bu, untuk teman-teman sobat PDKT nih Bu, yang dari kalangan anak-anak muda nih, mungkin bisa disampaikan Bu pesan dari Ibu. Oke, baik. Sobat PDKT, masa kalian ini adalah masa yang tidak mudah ya, tidak mudah. Kalian hidup di tengah fasilitas yang sangat-sangat memanjakan, ya. Media online, semua kalian mau cari hiburan, mau cari musik, mau cari informasi apapun sesuai keinginan itu tersedia dengan sangat-sangat mudah. Tapi jangan terlena. Kemudahan dan fasilitas yang sangat mudah ini jangan terlena. Kalian harus membekali diri kalian sendiri dengan kontrol diri, self reminder dirinya sendiri itu justru harus lebih kuat. Jangan sampai kalian itu justru terjun menjadi korban arus itu, tapi kalian harus berada pada posisi yang mengendalikan, yang mengontrol. Sehingga kalian itu tahu betul saya kemana harus melangkah dan mana yang harus saya ikuti dan mana yang harus saya putuskan, sehingga saya tidak menjadi korban dari kecanggihan atau kemudahan semua fasilitas-fasilitas yang tersedia secara online itu. Jadi pertama, literasi digitalnya harus ditingkatkan. Ya. Dan yang paling utama juga sebenarnya buat semuanya juga literasi bukunya, ya, literasi buku. Karena sebenarnya literasi buku itu akan jauh-jauh lebih bagus dibanding dengan literasi online-nya sebenarnya. Nah, ini juga buat saya sendiri, buat yang lainnya juga. Jangan sampai sekarang mainnya kopas begitu ya. Jadi kita harus menjadi menghasilkan karya kita sendiri. Karena memang salah satu tantangannya di situ. Tingkatkan literasi digital, tingkatkan literasi bukunya juga, dan bangun jejaring. Mudah-mudahan itu menghantarkan kalian untuk bisa mewujudkan apa yang menjadi cita-cita kalian. Yang utama juga Mas Husin, ya, tetap berbakti kepada orang tua, ya, apalagi yang orang tuanya masih utuh, bapak sama ibunya masih utuh. Jangan pernah tinggalkan mereka. Jadi orang tua itu adalah ini bahasa verbalnya, bahasa kasarnya. Orang tua itu adalah wujudnya Allah yang ada di hadapan kita.
Kita itu kan kalau bicara Allah itu kan selalu tidak bisa terlihat, abstrak. Tapi kalau dikatakan orang tua itu adalah wujud Allah di dunia. Ketika orang tuamu ridho, maka 100% hakul yakin Allah akan ridho. Jadi jangan pernah tinggalkan orang tua. Berbakti kepada orang tua, insya Allah itu yang akan menghantarkan kalian untuk menjadi orang-orang yang hebat. Oke, mungkin begitu. Jadi akan melakukan apapun, selalu konsultasi dengan orang tuanya, selalu tanya orang tuanya, minta doa orang tuanya, terutama doanya ibu. Karena kesuksesan seorang anak itu, di balik itu ada doa ibu yang setiap malam berdoa untuk kesuksesan anaknya. Demikian Mas Husin. Oke, itu tadi pesan dari Bu Latuti, terutama untuk anak-anak muda nih, anak-anak Gen Z juga sobat PDKT yang nonton podcast ini. Jadi pada intinya kita sebagai generasi muda ini nggak boleh terbelenggu dengan hal yang sifatnya negatif nih. Jadi sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat bagi manusia lainnya. Nah itu tadi pesan dari Bu Latuti. Nah jangan lupa saksikan di episode selanjutnya. Jangan lupa like, comment, and subscribe video kami. Sampai jumpa di episode berikutnya.